Pada suatu hari, seorang locksmith atau ahli kunci terhormat bernama Hans Wagner yang seorang pekerja keras dan tokoh masyarakat hidup damai hingga anak dan istrinya mati secara tragis. Menjelang usia senja, dia menciptakan 4 brankas legendaris yang diberi nama berdasarkan mitologi Nordik. Brankas tersebut diberi nama Reingold, Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung. Semua brankas itu dikunci dan diberi teka-teki bagi mereka yang memang layak untuk membukanya. Legenda mengatakan jika brankas dibuka secara paksa, maka isinya akan terbakar dan akan terkunci selamanya. Sebagai penutupan atas kesedihannya, Hans Wagner memutuskan untuk masuk ke dalam Götterdämmerung lalu menguncinya dari dalam. Para pekerjanya berusaha membuka brankas itu namun gagal. Akhirnya Götterdämmerung diabadikan dengan cara dibuang ke lautan bersama jasad Hans Wagner. Hai guys, ketemu lagi di Afri RGA Channel dan konten kali ini aku akan menceritakan alur film berjudul Army of Thieves yang merupakan prequel dari film Army of the Dead yang ditulis oleh Zack Snyder. Film ini sudah tayang di Netflix pada 29 Oktober 2021, tapi buat yang belum nonton, ini adalah peringatan bahwa konten ini mengandung spoiler. Semua yang ada di konten ini adalah fiksi dan tidak nyata, hanya bertujuan untuk rangkuman film dan hiburan saja. Siapkan kuota dan waktu kalian karena kali ini akan langsung 2 film sekaligus dalam satu konten. Dan ini dia ceritanya. Pada suatu hari di Jerman ada seorang teller bank bernama Sebastian yang mempunyai hobi dan skill serta ketertarikan pada peretasan brankas. Dia sedang membuat konten YouTube tentang sejarah 4 brankas buatan Hans Wagner. Tapi sayangnya tak ada satupun yang menonton video itu di channelnya. Tiap selesai konten, dia selalu mengasah skillnya untuk membuka brankas dengan cepat. Kemudian dia berangkat ke kantin sebelah untuk beli kopi dan cemilan. Pekerjaannya mendengarkan celoteh nasabah membuatnya jenuh. Sementara itu, di TV tersiar berita bahwa di Las Vegas, Amerika sedang terjadi kiamat zombie. Saat makan siang, Sebastian merenungi kebosanannya. Lalu dibukalah studio YouTube-nya. Dia melihat sebuah notifikasi, tapi bukan notif copyright yang biasa saya terima, melainkan sebuah komen dari satu-satunya viewernya. Senang sekali karena dapat 1 view, dia kemudian membaca sebuah ajakan untuk menguji skillnya di sebuah tempat rahasia di Berlin. Singkat cerita, Sebastian mendatangi tempat tersebut yang ternyata sudah ditunggu oleh kontestan berkemampuan sama seperti dirinya. Tempat tersebut merupakan kontes adu kecepatan dalam meretas brankas. Meski awalnya bingung, pada akhirnya dia bisa menjadi juara di kontes itu. Betapa bahagianya, ternyata skillnya selama ini bisa digunakan dan dihargai. Di hari berikutnya saat di kantin, dia dikejutkan akan datangnya wanita cantik bernama Gwen yang mengajaknya bergabung dalam sebuah pencurian serta peretasan brankas. Gwen juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang master thief atau pencuri ulung yang sudah menjadi buronan Interpol. Wanita itu mengajak Sebastian untuk meretas Reingold, Valkyrie, dan juga Siegfried sebelum dipindahkan dari lokasinya karena wabah zombie yang terjadi di Amerika. Mendengar hal itu, Sebastian sangat antusias karena dia sangat tertarik tentang brankas legendaris itu. Tapi di satu sisi dia bimbang karena akan melakukan kejahatan. Gwen lalu pergi meninggalkan kartu namanya. Ketika di rumah, Sebastian menonton berita zombie lagi. Kali ini di Nevada sudah menjadi kiamat zombie. Dia tertidur sebentar, lalu terbangun karena ada suara di lorong kontrakannya. Perlahan Sebastian mendekati suara itu. Terlihat seorang perempuan di sana. Esok harinya Sebastian mendatangi tempat tinggal sementara Gwen. Di sana dia dikenalkan pada Corina, seorang hacker handal, Rob, si supir handal yang bertugas dalam pelarian, serta Bart Cage yang sebenarnya bernama Alexis. Dia sebagai tukang pukul yang terinspirasi dari film laga Brad Pitt dan Nicolas Cage. Corina lalu menjelaskan secara detail rencana yang sudah dibuatnya. Di sini, Rob dan Brad hanya memikirkan uang, sementara yang lain ingin menjadi legenda yang berhasil meretas brankas legendaris itu. Saat ini, pemilik semua brankas itu adalah seorang kaya raya bernama Bly Tanaka. Tolong diingat orang ini karena nantinya di film Army of the Dead dia juga akan muncul. Tanpa panjang lebar lagi, mereka menuju Paris untuk meretas brankas pertama yang termuda terlebih dahulu, yaitu Reingold.
Sebastian sangat gugup karena ini kejahatan pertamanya. Gwen lalu mencoba menenangkannya. Lanjut, Sebastian masuk yang pertama menuju toilet dengan alasan numpang berak. Kemudian Gwen menyusul sambil mencuri kunci dari security lalu berpura-pura masuk ruang penyimpanan bersama seorang teller bank. Agar teller tersebut meninggalkan Gwen, Corina datang menyamar dengan berbahasa asing sehingga teller tadi terpaksa harus datang untuk mentranslate. Di kesempatan itu, Gwen pergi menjemput Sebastian untuk bersama menuju tempat Reingold berada. Ketika berangkas tersebut sudah di depan mata, Sebastian sangat senang bagikan mimpi. Sebelum meretas dia melakukan pemanasan. Dielusnya berangkas tersebut menjadi sakne sambil menceritakan tentang kisah yang terpahat di berangkas itu. Sekali lagi, Gwen menjelaskan bahwa mereka tak punya banyak waktu. Sambil gemetaran, Sebastian mulai meretas Reingold. Satu persatu dia berhasil memecahkan teka-tekinya. Hingga akhirnya dia berhasil sepenuhnya. Sebastian bingung karena uang sebanyak itu tak akan muat di tas. Tapi Gwen bilang yang penting dari mana asalnya, tidak semuanya harus diambil. Setelah itu Brad datang untuk pengalihan terakhir. Sebastian keluar dengan mulus dan Gwen kembali ke ruang penyimpanan agar tidak dicurigai. Kemudian mereka pergi dengan santainya. Lalu di tempat lain seorang Interpol bernama Delacroix bersama dengan timnya yang dipimpin oleh Beatrix sedang membahas pencurian yang dilakukan Gwen dan lainnya. Di sini Delacroix sangat antusias untuk menangkap mereka karena dia telah gagal sebelumnya ketika ada kesempatan menangkap komplotan Gwen ini. Beralih pada kelompok tokoh utama, mereka sedang berpesta. Corina mengajak Sebastian untuk cipokan, namun dia menolak karena lebih tertarik pada Gwen. Corina pun mengingatkan agar berhati-hati pada Gwen karena tak tahu asal-usulnya. Saat itu juga Brad datang menggoda Gwen yang ternyata mereka sudah berteman dekat sejak kecil. Singkat cerita, terdapat momen di mana Gwen dan Sebastian mengobrol berdua saja. Gwen menceritakan masa kecilnya yang sudah menjadi pencuri ulung sejak kecil, sedangkan Sebastian dari kecil sudah mempunyai hobi membuka berangkas dan ingin mengubah namanya menjadi Ludwig Dieter yang ditulisnya di sebuah buku. Selanjutnya mereka pergi ke Praha. Target berikutnya adalah Valkyrie. Dari sisi Interpol, Delacroix bersama timnya sudah siaga di sekitar bank. Sebastian lagi-lagi masuk ke gedung duluan berbekal identitas palsu yang disamarkan Corina serta panduan hacking dari wanita itu menuju lokasi berangkas. Hingga pada suatu pintu, dia harus berakting sedang membuka pintu sambil menunggu Corina membukanya dari jarak jauh. Lalu di dalam lift dia bertemu Gwen yang ternyata sudah menunggu di dalam. Di sana, Sebastian menanyakan hubungan Gwen dengan Brad, yang hal itu juga didengar oleh Brad sendiri dan seluruh anggota tim. Setelah mengelakkan beberapa penjaga, mereka akhirnya tiba di depan Valkyrie. Seperti biasanya, Sebastian sangat bersemangat dan mulai mendongeng. Lagi-lagi Gwen menyuruhnya segera bekerja karena tak banyak lagi waktu tersisa. Di sudut pandang penjaga CCTV terdapat kejanggalan yang akhirnya membuat Gwen dan yang lain ketahuan, sehingga sistem dikunci oleh para penjaga. Brad kemudian bergegas masuk untuk mengulur waktu agar Sebastian dan Gwen bisa segera selesai. Nah, di sisi lain, ternyata Delacroix dan timnya salah menjaga bank. Dia tak tahu bahwa berangkas Valkyrie telah dipindahkan. Hanya terdapat replikanya saja. Setelah itu, dia dan Beatrix segera pergi ke tempat Valkyrie yang asli berada. Pada proses pembukaan Valkyrie, Sebastian mengalami kesulitan sehingga terjadi pertengkaran kecil dengan Gwen. Meski begitu, akhirnya Sebastian berhasil meretas berangkas tersebut. Saking senangnya, mereka sampai berpelukan dan seakan berciuman, Corina menyuruh mereka agar segera pergi karena alarm sudah menyala. Pada kekacauan itu, Brad tertembak di bahunya namun ia masih bisa kabur lalu masuk ke dalam mobil. Gwen dan Sebastian mengejar dari belakang. Setelah Uang dan Gwen berhasil masuk mobil, giliran Sebastian yang saat akan naik dibantu oleh Brad. Ternyata Brad malah melepaskan tangan Sebastian karena rasa cemburu sebab Sebastian mencoba mendekati Gwen. Tak punya pilihan lain,
Sebastian berusaha kabur sendirian dari kejaran polisi. Dengan susah payah dia melarikan diri hingga akhirnya dia menaiki kereta api. Scene berpindah pada Gwen dan yang lain. Mereka bertengkar karena Brad meninggalkan Sebastian. Hasilnya, Gwen dan Corina keluar dari tim itu untuk melanjutkan mencari berangkas ketiga, yaitu Siegfried. Sedangkan Brad dan Rolf pergi membawa uang hasil dari Valkyrie. Lanjut pada Sebastian yang pulang ke rumah. Dia dikejutkan keberadaan Gwen dan Corina yang tiba-tiba datang dan meminta maaf. Setelah negosiasi alot, Sebastian yang tadinya kecewa akhirnya mau melanjutkan untuk mencari dan meretas berangkas Siegfried. Hari berikutnya Delacroix beserta tim mendapat informasi melalui HT yang bocor bahwa Gwen dan timnya akan bergerak jam 5 sore. Singkat cerita, Delacroix datang ke lokasi Siegfried, tapi ternyata berangkas sedang dalam perjalanan untuk dipindahkan. Kesimpulannya, Delacroix tidak akan bertemu Gwen dan yang lain karena mereka memang tidak akan ke sana. Singkat cerita, Gwen dan Sebastian berhasil merampas truk yang mengangkut Siegfried. Sebastian lalu meretas berangkas itu langsung di dalam truk, sedangkan Gwen mengemudikan truk tersebut menuju dermaga. Nah, Corina tetap berada di area bank untuk memantau keadaan. Saat akan pergi, dia melihat Brad dan Rob di sebuah mobil. Karena berusaha menghentikan mereka, Corina malah terpojok oleh polisi dan Interpol. Namun sebelum tertangkap, dia sempat mengirim pesan pada Gwen untuk kabur. Sementara itu, Rob dan Brad pergi menuju lokasi Gwen yang dilacaknya dari smartphone. Kembali ke Sebastian, susah payah dia meretas Siegfried, sampai akhirnya dia berhasil membuka berangkas Legend yang ketiga itu. Setibanya di dermaga, mereka ditodong oleh Brad dan Rolf. Untungnya, ternyata Gwen sudah melepas pin semua senjata api milik Brad. Keadaan berbalik dengan cepat. Sebastian dan Rolf diborgol oleh Gwen di truk tersebut. Tak lama kemudian, Delacroix dan timnya datang menangkap Brad dan Rolf, sementara Gwen dan Sebastian pergi terlebih dahulu. Mereka akhirnya sampai di dermaga. Di momen itu, Sebastian mengungkapkan cintanya pada Gwen dan ternyata Gwen juga merasakan hal yang sama. Sesaat sebelum kabur dengan kapal bot, dari belakang Delacroix datang. Dia dan Gwen saling menodongkan senjata dan negosiasi alot terjadi. Gwen merasa terpojok. Dia lalu menyerahkan diri dengan syarat Sebastian harus selamat dan bisa kabur dari sana. Dengan berat hati, Sebastian pergi dari sana. Gwen meminta agar Sebastian menemukan berangkas keempat, yaitu Gotterdammerung, dan membuka untuk dirinya. Saat di atas bot, Sebastian menemukan paspor yang sudah disisipkan Gwen untuknya dengan nama yang diubah menjadi Ludwig Dieter, nama yang diimpikannya sejak kecil. Film ini diakhiri dengan harapan Sebastian agar suatu hari dapat bersatu lagi dengan Gwen di berangkas Gotterdammerung. Untuk post-credit scene-nya merupakan bagian dari film Army of the Dead yang sekalian saja akan langsung kumasukkan dalam alur ceritanya aja ya. Jadi, di waktu sebelum Sebastian dan timnya melaksanakan aksi peretasan berangkas, di Amerika, tepatnya di Guru Nevada, terdapat konvoi truk militer yang baru saja keluar dari fasilitas Area 51. Truk tersebut dikawal oleh beberapa tentara yang sebenarnya juga tidak tahu apa isi dari truk itu. Tak lama kemudian, sepasang kekasih yang baru saja menikah sedang berbahagia berkendara keluar dari Las Vegas. Nah, si istri ini memberikan sedotan nikmat pada pak suami yang sedang menyetir, sehingga membuatnya tidak fokus. Sedangkan tentara yang berada di mobil konvoi paling depan juga tidak berkonsentrasi menyetir, sehingga terjadilah kecelakaan. Pasutri baru nikah tersebut tak selamat. Para tentara segera menghubungi pusat untuk melaporkan kejadian itu. Lalu, pusat melarang siapapun untuk mendekat dan menjauhi peti yang dikawal oleh mereka. Peti kemas itu terbuka sendiri. Perlahan mereka mendekat untuk meriksa, namun naas. Mereka semua harus mati karena dibunuh dan digigit oleh zombie alpha yang keluar dari peti tersebut. Namun anehnya, mereka yang ikut menjadi zombie bisa diperintah oleh zombie alpha ini atau yang diberi nama Zeus. Mendengar keramaian di kota Las Vegas, para zombie ini langsung pergi ke sana dan dalam waktu singkat mengubah kota tersebut menjadi kota zombie. Pemerintah Amerika kemudian memutuskan untuk membombardir Las Vegas dan mengirimkan tentara bayaran untuk menyelamatkan orang-orang yang masih belum terinfeksi.
Lalu, agar wabah zombie ini tak menyebar ke kota lainnya, dibuatlah pagar keliling yang terbentuk dari peti kemas yang diletakkan sedemikian rupa sehingga para zombie akan terkurung di dalamnya. Lanjut beberapa hari berikutnya, seorang mantan tentara bayaran yang pernah beraksi di Las Vegas bernama Scott Ward diperankan oleh Dave Bautista yang juga memintai Drax the Avenger. Sekarang bekerja di Karen's Diner untuk memasak patty. Dia mengamati berita di TV bahwa pemerintah telah mengesahkan untuk meluncurkan nuklir ke Las Vegas agar masalah zombie ini cepat selesai, meski banyak menuai kritik dari warga yang tak percaya tentang wabah zombie ini. Tak lama kemudian datang seorang bilioner bernama Bly Tanaka, bukan Bly Tanaka, yang dari namanya kita bisa tahu bahwa dia adalah orang Jepang dan bukan dari Bali. Pria ini menyewa Scott untuk kembali ke Las Vegas agar bisa mendapatkan isi uang dari brankas yang disimpannya. Ya, tak lain dan tak bukan brankas tersebut adalah Gotthardammerung, sang brankas legendaris yang sangat ingin dibobol oleh Ludwig Dieter. Tanaka menjelaskan pada Scott bahwa ia dapat memilih sendiri timnya dengan pembagian uang yang cukup menggiurkan bagi Scott. Masalahnya, waktu yang mereka punya hanya 96 jam sebelum pemerintah meluncurkan nuklir pemusnah massal. Selain itu, Scott juga diberi salinan blueprint Gotthardammerung untuk dipelajari. Tapi pada akhirnya Scott gak ngerti juga. Malam harinya Scott bermimpi saat dia membunuh istrinya sendiri karena sudah terinfeksi virus zombie. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh anaknya yaitu Kate. Akibat kejadian tersebut, hubungan Scott dan Kate menjadi renggang. Pagi harinya Scott mendapatkan telepon dari Tanaka. Dia memutuskan untuk setuju dengan pekerjaan itu setelah memikirkan KPR yang belum lunas serta cicilan pinjol yang cukup banyak sehingga gaji UMR-nya langsung habis di awal bulan. Ternyata di belakang Tanaka ada beberapa pemimpin negara yang mengawasi dan ikut senang karena Scott setuju untuk bergabung. Entah apa tujuan mereka sebenarnya. Berpindah pada Kate. Di suatu tempat penangkaran warga Las Vegas yang selamat dari wabah zombie, para warga ini tidak boleh keluar sampai dinyatakan aman dari virus yang ditunjukkan melalui suhu tubuh yang normal. Jika mulai turun dan semakin dingin, maka warga tersebut harus dikarantina bahkan dibunuh karena ada indikasi ia akan berubah menjadi zombie. Kate berteman dengan Gita, seorang janda anak dua. Demi bisa menyelamatkan anaknya, Gita berencana meminta Lily yang seorang petugas keamanan di sana untuk mengantarkan Gita dan dua orang lainnya menuju ke arah kasino di dalam kota untuk mendapatkan banyak uang agar bisa menyogok para petugas sehingga anak-anaknya bisa didahulukan antriannya supaya segera pergi dari kota zombie tersebut. Tentu saja Kate menolak karena hal itu sangat berbahaya dan kemungkinan kembali dengan selamat hampir tidak mungkin. Perdebatan tersebut didengar oleh Bird, seorang petugas termogan di sana. Pria tidak beradab ini sering menindas, mengintimidasi, dan melecehkan wanita di sana, mentang-mentang dia bisa membuat seseorang dikarantina. Bird kemudian pergi meninggalkan Kate dan Gita setelah memastikan suhu tubuh mereka normal. Kembali ke Scott, dia menemui mantan rekannya bernama Maria, mengajaknya kembali ke Las Vegas untuk misi yang diberikan oleh Tanaka. Dengan senang hati, dia menerima ajakan tersebut. Kemudian, Scott juga mengajak Vanderhoo, mantan rekannya yang sekarang jadi guru les renang. Selanjutnya, Maria dan Scott mengajak seorang mekanik sekaligus pilot helikopter muter-muter bernama Peter. Wanita ini langsung mengiyakan untuk bergabung setelah mendengar nominal uang yang akan dia dapatkan. Lalu berikutnya mereka merekrut seorang YouTuber bernama Guzman. Kontennya berisi video penembakan zombie yang ramai diperbincangkan di forum Reddit. Nah, yang terakhir, Scott menemui seseorang di perusahaan berangkas yang diberi nama Gwendolyn Save and Lock, yang artinya nama Gwendolyn di film Army of Thieves lah yang dipakai di sini. Orang yang ditemui adalah Peter Ludwig alias Bastian. Scott langsung menunjukkan blueprint berangkas Gotthardammerung dan Ludwig pun langsung setuju untuk bergabung dalam tim itu demi ambisi dan janjinya pada Gwen untuk membuka berangkas legendaris yang keempat. Singkat cerita, mereka semua berkumpul menemui Tanaka untuk briefing perincian kegiatannya. Tanaka menjelaskan berangkas tersebut ada di dalam gedung kasino yang disebut Vegas Bly. Terbang ke sana tidak diizinkan, tapi kalau terbang dari sana keluar, boleh. Mereka harus bekerja sama berjalan kaki untuk bisa masuk. Berangkasnya ada di ujung lorong, terdapat jebakan di depannya yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah uangnya dapat, mereka bisa pergi dengan helikopter yang akan diperbaiki dan dikemudikan Peter.
hingga mereka menyelesaikan misinya sehari sebelum nuklir diluncurkan. Setelah penjelasan itu, mereka langsung bubar, tapi seorang kepala keamanan Tanaka mengajukan diri untuk bergabung dengan tim karena lebih tahu seluk-beluk kasino di sana. Malam harinya, Scott menemui Kate yang ada di area karantina. Scott meminta Kate membantu mereka menyusup ke dalam kota dengan imbalan uang sehingga bisa membantu mengeluarkan orang-orang dari karantina dan beli Krabby Patty. Atas tawaran tersebut, Kate yang sedang kesal pada ayahnya itu akhirnya mau membantu. Berpindah pada Gita dan temannya, mereka meminta Lily untuk membawa mereka masuk kota untuk mencari uang yang tersisa di kasino agar bisa segera keluar dari karantina. Esok harinya saat perjalanan ke Las Vegas, Martin mengajak berkenalan Chambers, seorang temannya Guzman, tapi dia sangat ketus yang membuat Martin mundur. Martin ini adalah kepala keamanan Tanaka yang tadinya mengajukan diri. Sementara itu, di camp karantina, Kate mengetahui anak Gita sedang menangis karena ibunya tidak ada. Kate bergegas menemui Lily dan memukulnya karena dia tahu bahwa Lily lah yang mengantar Gita untuk masuk ke kota. Karena hal tersebut, Kate yang rencana awalnya hanya mengantar sampai pintu masuk sekarang memaksa untuk ikut dalam tim agar bisa menyelamatkan Gita. Scott sangat tidak setuju dan berdebat dengan anaknya. Scott tidak yakin mereka semua akan selamat dari sana. Namun setelah perdebatan alot sealot kemauan pacar kalian, akhirnya Scott mengizinkan anaknya ikut tapi dalam pengawasan. Ribut bapak anak barusan membuat Bert datang. Lily menawarkan Bert untuk ikut dengan meyakinkan Scott bahwa mereka memang butuh satu orang lagi. Setelah itu, mereka semua memulai perjalanan dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Setibanya di sana, mereka mendengar auman macan yang membuat mereka harus bersembunyi di belakang rongsokan mobil. Macan tersebut bernama Valentine yang merupakan macan zombie. Tak lama kemudian, macan itu pergi meninggalkan area tersebut. Lily kemudian mendatangi Bert. Dia berpura-pura meminjam pistol, lalu menembak kaki pria sok jago itu. Semua keheranan. Lily menjelaskan bahwa untuk masuk ke area yang lebih dalam, mereka harus barter seseorang untuk dikorbankan. Maria menyangkalnya karena zombie tidak bisa berpikir. Namun, Lily menjelaskan lagi bahwa ada zombie lain yang lebih pintar dan terkoordinir, dan hal inilah yang harus dilakukan agar mereka bisa maju. Alasan kenapa Bert yang ditumbalkan adalah karena Lily tahu bahwa pria bejat itu sudah berperilaku buruk di camp. Dengan penjelasan itu, mereka semua tak dapat menyangkal Lily. Tak lama kemudian datang Ratu Zombie beserta pengawalnya yang menyetujui barter tersebut dan membawa Bert ke dalam markas mereka. Setelah itu, semua orang pergi dipandu oleh Lily melalui jalur dalam. Shin berpindah pada Bert di markas para zombie. Sebelum dia dimukbang, sang raja zombie yang dipanggil dengan nama Zeus tiba di sana. Perlahan dia mendengar isi janin yang ada di dalam perut sang ratu. Entah bagaimana cara mereka berkembang biak, mungkin hanya Bang Teguh yang tahu. Bert kemudian diinfeksi oleh Zeus lalu digotong menuju suatu tempat. Kembali ke tim Scott, mereka sampai di ruangan tempat zombie berhibernasi. Mereka melewati para zombie itu dengan tidak menyinari mata para zombie atau membuat suara yang dapat membangunkan mayat hidup tersebut. Di sana, Martin berdebat lagi dengan Chambers yang sudah curiga bahwa Martin punya niat buruk. Martin kemudian mengerjai Chambers dengan membuang light stick yang ditinggalkan oleh Scott sehingga membuat wanita itu terpisah dari tim. Lalu untuk membuka jalan, Chambers membunuh para zombie, tapi salah satunya jadi bersandar di sebuah ompreng. Saat ompreng itu terjatuh, para zombie segera bangun. Dengan sekuat tenaga, dia melawan hingga sampai di sebuah pintu yang tak bisa dibuka. Ternyata pintu tersebut sudah diganjal oleh Martin si bajing dari luar. Guzman lalu sadar bahwa Chambers tak ada di belakangnya, sedangkan Martin berpura-pura tak tahu. Tiba-tiba, Chambers keluar mendobrak jendela dari ruangan sebelah. Namun karena posisinya cukup jauh, Guzman tak dapat menolong temannya itu. Chambers pun menyuruh yang lain untuk pergi dan meminta Guzman menembak jerigen berisi bensin helikopter yang dibawanya. Lanjut cerita, mereka sampai di lantai 1 gedung kasino. Di sana mereka menemukan kopi blueprint brankas Gotthard Damerung. Ternyata tim ini bukanlah tim pertama yang pergi untuk misi ini. Scott kemudian membagi timnya.
Peter dan Maria pergi ke top floor untuk menyiapkan helikopter. Martin dan Lily pergi keluar untuk mengamankan daerah sekitar. Scott sendiri dan Kate pergi untuk menyalakan genset. Sedangkan Van der Hoe, Guzman, dan Peter pergi menuju lokasi berangkas. Singkat cerita, Maria dan Peter sudah sampai lokasi helikopter, namun tampaknya heli tersebut sudah rusak parah. Maria kemudian meninggalkan Peter dan kembali ke tempat awal tadi. Sementara itu, Scott dan putrinya mengisi bahan bakar genset sambil reuni keluarga. Mereka berdua awalnya berdebat, namun setelah terbuka perusahaan mereka satu sama lain, akhirnya mereka bisa cukup baikan. Di tempat lain, setelah genset hidup, tim Guzman langsung menghabisi zombie yang ada di depan lorong berangkas. Untuk bisa masuk ke sana, mereka harus menetralisir jebakan yang sudah terpasang. Van kemudian pergi untuk membawakan zombie yang bisa memicu jebakannya untuk aktif. Setelah semua jebakan itu aman, Dieter segera membuka berangkas legendaris tersebut, sedangkan Guzman dan Van berjaga-jaga di sana. Sementara itu di lain tempat, Lily dan Martin bertemu Ratu Zombie. Martin berjanji pada Lily akan mengambil sampel darah sang ratu. Ketika sang ratu terikat, zombie penjaga langsung menerjang Martin. Tapi untungnya Lily berhasil membunuh zombie tersebut. Setelah itu Martin bergegas mengeluarkan tali tajam dan memulai memotong kepala sang ratu. Lily yang menyadari hal itu merasa dibohongi olehnya. Cerita sang ratu sebelum mati terdengar oleh Zeus yang sedang bersama Gita dan temannya. Suara cerita itu membuat Zeus tak jadi membunuh Gita dan bergegas pergi untuk melihat apa yang telah terjadi. Martin lalu menjelaskan bahwa kepala sang ratu diinginkan oleh pemerintah agar bisa menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pasukan zombie. Mereka segera pergi dari sana sebelum mayat sang ratu ditemukan oleh yang lainnya. Lanjut cerita, Scott dan tim berkumpul di lobi kasino. Mereka menonton berita bahwa bom nuklir akan dimajukan jadwalnya 24 jam lebih awal dari seharusnya. Artinya mereka harus lebih cepat pergi dari tempat itu agar tidak terkena bom juga. Sementara itu, Peter mengalami banyak kendala pada mesin helikopter di sana. Karena sudah tak banyak waktu lagi, mereka semua menghampiri Dieter yang sedang membuka berangkas. Dieter meminta semuanya untuk tenang dan tidak berisik agar dia bisa berkonsentrasi. Scott dan Kate kemudian berkeliling. Mereka menemukan sebuah tangga darurat. Kate memanjatnya, kemudian mengganjal pintunya dengan tangan mayat yang ada di sana. Hal ini dimaksudkan agar Kate bisa pergi mencari kita ketika ada kesempatan. Singkat cerita, Dieter berhasil membuka berangkas. Misinya berhasil dan juga janjinya pada Gwen sudah ditepati. Sebuah pencapaian terbesar yang pernah dimiliki dalam hidupnya. Di tengah kegembiraan itu, diam-diam Lily menukar tas berisi kepala sang ratu dengan isi mesin penghitung uang yang nantinya akan dibawa oleh Martin. Beralih cerita ke Zeus, dia menemukan istrinya sudah tak berkepala. Diceklah perut sang ratu, berharap janinnya masih selamat. Kemudian dia membawa jasad itu ke markas. Perlahan dia keluarkan janin dari kandungan dan ternyata benar janin tersebut sudah mati. Zeus sangat marah yang juga menyebabkan kemarahan pada zombie cerdas di sekitarnya. Kembali ke Maria dan Scott, di sana Maria mengungkapkan rasa cinta yang dipendamnya selama ini pada Scott. Dia sebenarnya tak ingin uang, dia hanya ingin bersama Scott lagi melakukan banyak hal seperti dulu kala. Di tengah perbincangan itu, Scott tersadar bahwa Kate menghilang. Gadis itu kabur menggunakan tangga darurat tadi untuk keluar dan mencari Gita. Zeus yang marah besar berkeliling kota mengumpulkan para zombie di sana. Tampak Kate sedang bersembunyi agar tidak ketahuan, lalu masuk ke gedung Olympus tempat Gita berada. Scott yang panik ditenangkan oleh Maria. Namun ketika lift terbuka, zombie langsung membunuh Maria. Mereka sangat ganas dan cepat yang membuat Scott kerepotan. Kemudian Martin memimpin proses pelarian. Dia menggunakan kartu aksesnya untuk kabur duluan, lalu mengunci pintunya sehingga yang lain tak bisa lewat. Lily lalu menggunakan gergaji mesin untuk menjebol dinding beton di sana agar bisa kabur. Scott dan Guzman berusaha menjaganya dari zombie-zombie yang datang. Sedangkan Van dan Dieter yang masih di belakang terhambat datangnya para zombie dan juga Zeus yang mengenakan topeng baja pelindung kepala. Mereka berdua terpojok di sana. Van kemudian menantang Zeus untuk berduel by one.
Sesaat sebelum Van digigit, Dieter menyelamatkannya dan mendorong Van masuk ke brankas lalu mengorbankan dirinya untuk menutup brankas tersebut. Kembali ke Martin, dia berhasil keluar dari gedung. Dia baru menyadari berat tas yang dibawanya sedikit berbeda. Lalu dia membuka tas itu dan ternyata benar isinya bukanlah kepala sang ratu. Tiba-tiba Valentine datang dari belakang. Dengan ganas, zombie macan itu mencapik-capik Martin dan mengakhirinya dengan langsung mengunyah kepala Martin. Scene beralih pada tim Scott yang berhasil membobol tembok. Mereka keluar ke area kasino. Di sana sudah banyak zombie pintar yang menunggu mereka. Dalam pertarungan di sana, Guzman tergigit. Dia membiarkan Scott dan Lily pergi sambil melepaskan granat yang sudah dibawa lalu meledakkannya. Dengan menggunakan lift, Scott dan Lily berhasil menemui Peter di atap. Dari belakang, Zeus ternyata bisa mengejar mereka. Lily kemudian menyuruh naik helikopter terlebih dahulu dan menggunakan kepala sang ratu yang dibawanya untuk menghambat Zeus. Ketika heli mulai terbang, semua mata tertuju pada Scott termasuk Lily. Zeus yang melihat Lily lengah langsung melemparkan besi panjang yang dibawanya bagaikan Ulti Moskov level 15. Sebelum mati, Lily menyempatkan melepaskan kepala sang ratu hingga jatuh ke bawah gedung sampai berceceran. Peter dan Scott berhasil kabur dari tempat itu meninggalkan Lily dan Zeus menuju ke gedung Olympus tempat Kate berada. Berpindah pada Kate, dia sampai di area tempat Gita berada. Di hari balik ruangan terlihat zombie Bird sedang mengawasinya. Singkat cerita, Kate berhasil menemukan Gita dan temannya. Mereka langsung pergi mencari jalan keluar, namun di tengah jalan Bird menyerang teman Gita. Kate menembak Bird tapi karena tidak kena kepala, berbalik Kate lah yang terpojok. Untungnya Kate berhasil menembak kepala Bird, tapi di ujung lorong ternyata Zeus beserta anak buahnya sudah datang. Kate menembaki semua anak buah Zeus. Mendengar suara tembakan, Scott bergegas mencari asal suara itu yang pastinya itu adalah Kate. Di detik-detik akhir, Scott berhasil menyelamatkan mereka berdua. Sesampainya di atap, mereka semua naik ke helikopter yang ternyata lagi-lagi Zeus bisa menyusulnya. Alhasil Zeus pun melompat juga sehingga terjadi pertarungan di udara. Secara tak sengaja bahu Peter tertembak yang menyebabkan helikopter oleng. Ketika Peter berhasil menyeimbangkan heli dan membersihkan kaca kabinnya, terlihat bom nuklir sudah diluncurkan ke arah kota Las Vegas. Sementara itu di bangku belakang, Scott digigit oleh Zeus saat akan mengambil pistol. Saat bom meledak, mata Zeus tersilokan dan di kesempatan itu, Scott berhasil mengalahkan Zeus untuk selamanya. Tapi masalahnya tak hanya sampai situ. Radiasi dan efek gelombang dari bom tadi membuat helikopter lepas kendali hingga jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Kate tersadar. Dia menemukan Gita dan Peter sudah. Di dekat sana, ayahnya sedang sakaratul maut. Scott menyampaikan maafnya karena selama ini meninggalkan Kate. Dia juga minta karena akan segera berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian Scott berubah menjadi zombie sehingga Kate terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Kesedihan Kate itu berbarengan dengan kedatangnya tim penyelamat dari udara. Di tempat lain, Tanaka melihat berita bom nuklir di Las Vegas sambil minum teh setelah kepanasan karena upacara bendera. Dia menunggu telepon dari timnya namun tak ada kabar sama sekali. Nah, ternyata Van yang terkunci di brankas berhasil selamat dari bom itu lalu keluar dari puing-puing bangunan. Dia bergegas keluar untuk pergi ke luar negeri bersama dengan 2 tas ransel berisi uang yang sangat banyak. Dia menyewa pesawat dan mengajak minum pramugari, namun tiba-tiba dia oleng. Saat di toilet, dia melihat bekas gigitan zombie yang mulai bereaksi di tangan kanannya. Dan inilah ending film ini. Sungguh menggantung kan? Nah, karena itu saat ini kabarnya bahwa sequel dari film ini sedang diproduksi yang kemungkinan judulnya adalah Planet of the Dead. Seperti film sebelumnya, pastinya akan ada plot maupun karakter yang akan muncul lagi dan berhubungan nantinya. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan patah semangat seperti yang ditunjukkan oleh Sebastian atau Ludwig Dieter dalam menggapai mimpi, karena jalannya terkadang tak dapat kita duga. Kemudian, jagalah hubungan baik kita dengan keluarga, saling komunikasi dengan baik agar tidak ada penyesalan maupun salah paham seperti yang terjadi pada Scott dan putrinya. Oke, sekian alur cerita 2 film keren karya Zack Snyder ini. Semoga kalian suka dan bisa tercerahkan alur ceritanya. Aku mohon maaf kalau ada salah dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di konten alur film berikutnya.